إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala haqqat taqwa, fa inna akramal ibadi inda rabbihil atqa. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, pada hari besar Islam Idul Adha 1443 Hijriah, atau tepatnya pada hari ini Ahad tanggal 10 Juli tahun 2022 Masehi yang penuh barokah ini, kita baru saja melaksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah. Kita agungkan asma Allah, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Untuk itu, perkenankan saya dalam kesempatan ini mengajak diri kita semua, marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Mari campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita masih lemah di hadapan Allah. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Di samping dinamakan Hari Raya Haji, Idul Adha juga dinamakan Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemberian daging kepada fuqara wal masakin. Mengungkapkan sejarah pengorbanan, kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun, suatu tempat paling asing di sebelah utara kurang lebih 1600 km dari negaranya sendiri, Palestina.
Seperti diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar tidak bisa menyusui Nabi Ismail karena kehabisan air minum, beliau mencari air sambil berlari-lari kecil atau sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyediakan sumber kehidupan bagi Siti Hajar dan putranya Ismail dengan menyebut atau membuat mata air Zam-Zam di lembah yang hingga saat ini terkenal dengan nama kota Makkah, sebuah kota yang aman dan makmur sebagaimana dilukiskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Idul Adha juga dinamai sebagai Idul Nahar. Artinya hari cara memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah kehormatan dengan sebutan Khalilullah atau kekasih Allah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menyandang gelar kehormatan Al-Khalil, malaikat bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya? Allah berfirman, jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Dalam kitab Miskatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Dalam riwayat lain diceritakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak sebanyak ini? Maka dijawabnya, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta, maka niscaya anak kesayanganku akan aku serahkan juga. Pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan dan masih berusia 7 tahun, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangan ayahnya sendiri. Peristiwa ini dinyatakan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang yang sabar. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak goyah oleh berbagai bujuk rayuan iblis agar membatalkan niat mereka. Bahkan Siti Hajar mengatakan, jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai ganti Ismail.
Mereka mengusir pergi dan melempar dengan batu sehingga iblis lari tunggang langgang. Peristiwa pengusiran ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh, jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqobah yang dilaksanakan di Mina. Secara singkat dikisahkan bahwa setelah sampai di suatu tempat dan dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat, supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah." Nabi Ibrahim menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu." Setelah Ismail putra tercinta ditelentangkan di atas sebuah batu, pisau pun diletakkan di lehernya. Ibrahim lalu menyembelih dengan menekankan pisau kuat-kuat, namun sedikit pun tidak melukai, bahkan tidak meninggalkan goresan di leher Ismail. Dalam kesempatan yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam surah As-Saffat ayat 107, "Wa fadainahu bizibhin azim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada dasarnya penyembelihan hewan kurban mengandung dua nilai, yakni kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Kesalehan ritual berarti berkurban. Kita telah melaksanakan perintah Tuhan yang bersifat transendental, hablum minallah. Kurban dikatakan sebagai kesalehan sosial karena selain sebagai ritual keagamaan, kurban juga mempunyai dimensi kemanusiaan yang sangat luas, hablum minan nas. Perintah berkurban bagi yang mampu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang respek terhadap fakir miskin dan kaum duafa lainnya. Dengan disyariatkannya kurban, kaum muslimin dilatih untuk mempertebal rasa kemanusiaan, mengasah kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, mengajarkan sikap saling menyayangi terhadap sesama. Bentuk solidaritas kemanusiaan yang paling jelas dari syariah berkurban ini termanifestasikan melalui pembagian daging kurban. Secara terminologis, solidaritas adalah sikap kesetiakawanan atau kebersamaan dalam kepentingan bersama serta simpati terhadap suatu kelompok tertentu. Solidaritas muncul ketika individu merasa cocok terhadap individu yang lain, yang akhirnya melahirkan sebuah kesepakatan bersama untuk saling berkomitmen dalam mencapai suatu tujuan. Solidaritas mencerminkan tatanan normal yang dilandasi norma-norma integrasi sosial dalam masyarakat. Sedangkan lawannya adalah situasi chaos dan konflik. Ketika norma-norma integrasi sudah mulai menipis, maka dalam waktu yang bersamaan akan muncul potensi konflik. Dalam konteks berkurban, komitmen yang terlahir dari solidaritas tidak hanya melibatkan harta benda, melainkan juga jiwa, raga, hati dan pikiran yang semata-mata ditujukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun waktu pelaksanaan penyembelihan kurban dibatasi hanya pada tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah. Namun hal itu tidak berarti Islam membatasi solidaritas kemanusiaan hanya dalam waktu tertentu. Setiap individu dalam Islam diberi martabat dan kebebasan personal sebagai bagian dari fitrahnya, yang melakukan hubungan langsung dengan Tuhan tanpa mediasi. Hubungan langsung tanpa mediasi itu memberikan suatu otonomi baru untuk saling berbagi, membangun satu komitmen keimanan kepada kekuatan transendental, yakni Tuhan. Tata sosial yang ideal menurut visi Al-Quran. Dengan demikian, tidak didasarkan pada pemisahan antara yang privat dan yang publik, tetapi lebih merupakan integrasi antara keduanya.
Al-Quran menekankan kebebasan nurani individual sebagai pusat eksistensi dan keimanan. Tata moral sosial dibangun di atas perilaku moral setiap individu yang di dalam dirinya membawa potensi bagi keberuntungan atau kemakmuran dan juga kerugian atau penderitaan. Tanpa memberikan fokus pada nurani individual yang otonom, yang terletak dalam fitrah manusia seperti itu, maka sulit untuk menyatakan bahwa Al-Quran mendorong transformasi sosial dan institusional dari masyarakat berbasis kekerabatan dan kesukuan ke masyarakat kosmopolitan yang esensi identitas dan makna sosial individualnya ditentukan oleh komitmen moral bersama. Implisit dalam moral bersama itu adalah adanya solidaritas. Kita harus menangkap makna esensial dari pesan yang disampaikan teks, bukan memahami teks secara literal. Oleh karena itu, semangat untuk terus berkorban harus kita langgengkan pasca Idul Adha. Orang beriman akan memberikan sesuatu yang paling dicintainya kepada Allah, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Agar menjadi kebajikan, marilah dalam menafkahkan sebagian harta kita berikan milik kita yang paling kita cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Lalu mengapa yang dikurbankan adalah hewan? Jawabnya adalah bahwa kita sudah seharusnya memiliki kemampuan untuk membunuh atau membuang jauh-jauh sifat kebinatangan yang bersemayam dalam diri kita. Sifat rakus, tamak, dan sifat-sifat kebinatangan lainnya dalam diri kita harus disembelih dari hati kita. Kalau makna filosofis yang terkandung dalam perayaan Idul Adha kita kaji secara lebih dalam, maka kita akan mendapati betapa pengorbanan itu merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Kehidupan ini adalah jihad atau perjuangan, sedangkan setiap perjuangan membutuhkan pengorbanan. Sifat berkorban adalah keharusan bagi setiap insan. Kesadaran untuk kembali kepada sifat ini merupakan suatu keharusan pula. Akhirnya, dalam situasi dunia dan khususnya situasi bangsa Indonesia yang hingga saat ini belum sepenuhnya pulih akibat dilanda wabah atau pandemi COVID-19. Marilah kita banyak berharap, berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua dan para pemimpin berjuang bersama-sama. Tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi berjuang untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, untuk bangsa dan negara, serta untuk keluar dengan selamat melewati wabah atau pandemi COVID-19. Dengan membuang jauh-jauh egoisme, individualisme, dan kehendak untuk menang sendiri, insya Allah perayaan Idul Adha kali ini akan menggugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa, dan negara. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq
wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa nusukana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.